Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Welcome back lagi ke live TikTok aku, teman-teman. Seperti biasa, malam ini bakalan ada 5 soal yang menemani kalian. Dan juga sambil menunggu teman-teman yang lain, jangan lupa di tap-tap dulu layarnya. Dan boleh di-share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian, teman-teman. Hadir, halo Kakak Winar. Gimana nih kabarnya teman-teman? Masih semangat untuk persiapan P3K? Jadwal P3K-nya udah pada keluar belum nih? Untuk kisi-kisi P3K udah keluar ya teman-teman, tapi aku lupa share ya, nanti aku share ya. Pokoknya kalau udah aku download, nanti aku share di grup Telegram ya teman-teman ya. Malam Kak Aulia, malam juga kakak user ya. Oke teman-teman, belum kalau jadwal. Oke, ditunggu segera ya jadwalnya teman-teman. Nanti kalau misalnya udah dapat aku kisi-kisinya, aku bakalan share di grup Telegram. Oke teman-teman, silakan dijawab dulu nih untuk soal nomor 1. Seperti biasa bakalan ada 5 soal. Dan sebelum ngerjain, silakan disiapin dulu kertas kecil-kecilnya ataupun kertas coret-coretnya untuk tahu nih benar dan salahnya berapa teman-teman. Silakan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Grup Telegramnya apa? Untuk grup Telegram itu kalian bisa pergi ke Instagramnya Lolos ASN ya. Di situ kalian bisa WA admin 1, tapi kalau misalnya tidak terhubung dengan WA, kalian bisa DM aja Instagram Lolos ASN ya. Untuk bergabung ke grup Telegram dan juga ebook 2024. Jadi ebook 2024 dengan grup Telegram itu sepaket ya teman-teman ya. Satu kesatuan gak bisa dipisahin. Malam Kak, malam juga Kak Putri. 10 soal dong Kak, nggak apa-apa ya Kak Eci, 5 soal aja. Oke teman-teman, lanjut nih ke soal nomor 1 ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Kita baca dulu nih pertanyaannya tentang apa sih. Seorang wanita usia 29 tahun datang ke BPM dengan keluhan telat haid ya. 4 minggu, telat haid 4 minggu, payudara terasa nyeri dan tegang, gusi sering bengkak dan mudah berdarah. Hasil pemeriksaan normal ya, berat badan 47 kg, palpasi uterus teraba tegang, plano tes positif ya. Tindakan apa yang tepat untuk diberikan kepada pasien? Kira-kira tindakan apa nih yang tepat diberikan kepada pasien atau asuhan ya teman-teman ya. Kalau yang A, konsumsi Fe ya. Kemudian yang B, berkumur setelah makan dan sikat gigi teratur. C, berkumur dengan larutan betadin ya. Yang D itu mengonsumsi vitamin C. Kemudian yang E, mengonsumsi aspirin. Aspirin setahu aku udah nggak boleh lagi ya. Nah jadi ini pasiennya ibu hamil. Aku tanya dulu nih, penyebab gusi sering bengkak dan mudah berdarah pada ibu hamil, penyebabnya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak penyebabnya apa nih? Aku tanya dulu. Gusi sering bengkak dan berdarah pada ibu hamil, penyebabnya apa salah satunya? Salah satunya apa nih? Ada yang tahu nggak? Estrogen. Kenapa estrogennya teman-teman? Estrogennya kenapa tuh? Iya benar ya, karena hormon estrogen. Hormon estrogennya kenapa nih? Turun atau meningkat ya. Jadi benar banget. Untuk penyebab gusi sering bengkak dan mudah berdarah itu penyebabnya adalah terjadinya peningkatan estrogen. Nah jadi waktu hamil ya, orang hamil itu hormonnya naik, amburadul ya teman-teman ya, naik turun ya. Salah satunya peningkatan estrogen ya, itu bisa menyebabkan peningkatan aliran darah ya, dari peningkatan aliran darah ke mulut teman-teman, sehingga gusi jadi mudah berdarah ya, bengkak, radang. Nah kalau radang ya, biasanya penyebab peningkatan estrogen itu kan bisa melebarkan pembuluh darah sehingga gampang membuat gusi berdarah. Nah tapi di sini di soal ya itu bengkak ya, artinya ada peradangan nih, bengkak dan juga mudah berdarah. Nah sering bengkak ya, artinya ada peradangan. Salah satunya ada kolaborasi antara bakteri ya teman-teman ya, antara bakteri dan juga hormon estrogen nih yang menimbulkan perubahan pada komposisi plak dan juga berperan penting ya dalam proses peradangan gingivitis ya, sehingga menyebabkan bengkak ini tadi. Nah kira-kira tindakan atau asuhannya apa nih ya teman-teman ya. Jadi pada kasus ya ibu yang sering mengeluh gusi sering bengkak dan juga berdarah itu karena efek estrogen ya. Jadi efek estrogen yang meningkat itu bisa membuat gusi menjadi rapuh teman-teman. Ditambah lagi adanya bakteri dalam mulut sehingga menyebabkan peradangan ya, ditimbul dengan nyeri ya, bengkak seperti itu.
Nah, untuk mengatasinya, ibu tuh harus menjaga personal hygiene ya, yaitu apa? Salah satunya berkumur setelah makan dan juga sikat gigi teratur. Tujuannya adalah untuk memberantas bakteri yang ada di mulut sehingga tidak terjadi peradangan ya, yaitu bengkak ini tadi. Kayak gitu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Ada yang jawab B nggak untuk soal nomor 1? Tadi aku lihat ada beberapa orang yang jawab B ya. Jadi di sini di soal itu aku garis bawahi sering bengkak ya. Bengkak artinya ada peradangan. Nah, penyebab peradangan itu akibat kolaborasi antara hormon estrogen dan bakteri di dalam mulut ya, teman-teman. Sehingga untuk mengatasi supaya tidak ada bakteri ya. Karena bakteri itu bisa menyebabkan plak ya. Kalau udah plak bisa peradangan sehingga timbul nyeri atau bengkak ya, sehingga harus berkumur setelah makan dan juga sikat gigi yang teratur teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Lanjut ya ke soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Soal nomor 1 udah ada yang salah belum? Kayaknya tadi rata-rata jawabannya adalah yang D ya. Biasanya kalau yang untuk mengonsumsi vitamin C itu untuk gusi yang sering berdarah ya. Tapi tadi udah ada sampai peradangan teman-teman. Asuhan, tapi kalau yang ditanyakan terapi ya bolehlah vitamin C. Untuk soal nomor 2 teman-teman silahkan dijawab lagi. Seorang wanita usia 28 tahun G2P1A0 ya datang ke bidan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ya, ini typo sorry. Kemudian keluhan yang dirasakan adalah sering kencing dan merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Hasil pemeriksaan hamil 14 minggu, TTV dalam batas normal. Bagaimanakah cara mengatasi keluhan tersebut? Ya, gimana nih mengatasi keluhan sering BAK pada ibu hamil ya. Ibu hamil tuh sering banget kencing-kencing ya. Ada yang tahu penyebabnya apa? Penyebab ibu hamil ya 14 minggu itu TM berapa? Masuk ke TM 2 ya. Apa penyebab dia sering kencing atau sering BAK nih? Ada yang tahu nggak? Boleh dijawab di kolom komentar teman-teman. Ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab C nih. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Tekanan. Tekanan apa nih? Tekanan apa teman-teman? Yang jelas ya, tekanan apa nih? Ada yang tahu nggak penyebab sering kencing atau sering BAK pada ibu hamil ya? Ada yang tahu nggak? Rahimnya membesar, ya benar ya. Jadi uterusnya itu mulai membesar sehingga menekan kandung kemih. Makanya ada kalau minum dikit ya rasanya pengen kencing-kencing terus kayak gitu. Nah jadi untuk mengatasi keluhan yaitu sering BAK atau sering kencing-kencing itu adalah menghindari minuman yang menyebabkan diuresis atau diuretik ya. Artinya minuman diuretik ini minuman yang sering menyebabkan kencing-kencing pada pasien. Nah, apa aja sih minuman diuretik? Ada yang tahu nggak minuman-minuman diuretik? Misalnya teh, kopi, minuman bersoda. Makanya ibu hamil itu sangat tidak disarankan untuk minum teh, kopi, dan juga minuman soda karena teh dan kopi juga bisa menghambat penyerapan zat besi ya teman-teman ya, seperti itu. Sehingga untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang D. Di sini dia keluhannya sering merasakan sering kencing dan merasa tidak nyaman dengan kondisinya ya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut yaitu menghindari minuman diuretik atau minuman yang sering menyebabkan kencing-kencing teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Aku harus rajin nonton live kakak soalnya jurusanku kebidanan. Kak Alda kalau boleh tahu baru masuk kebidanan atau gimana nih? Oke lanjut ya ke soal nomor 3 teman-teman. Dari 2 soal tadi ada yang masih benar semua nggak? Ada lesnya nggak? Untuk pembelajaran lebih lanjut kita ada di grup Telegram ya. Jadi di grup Telegram itu kalian bisa dapetin ebook 2024 ya. Kemudian ada tryout juga tiap bulan pembahasannya dengan video. Kemudian materi-materinya juga udah ada di grup Telegram. Dan juga ada kuisnya juga teman-teman. Silahkan dijawab untuk soal nomor 3. Kita lanjut lagi ya. Seorang perempuan usia 26 tahun
G2P1A0 hamil 32 minggu datang ke bidan dengan keluhan sering lelah, sering kencing, sering minum, dan sering makan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, respirasi 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, DJJ 140 kali per menit, TFU 40 cm. Bagaimanakah kewenangan bidan dalam mengatasi kasus tersebut? Jawaban terbanyak adalah yang A. Kalau yang A itu rujuk ke RS. Apa alasan teman-teman jawab rujuk ke RS? Apa nih alasannya? Kenapa harus A? Kenapa harus rujuk ke RS? Kenapa enggak yang E mungkin ya, menganjurkan tidak melakukan pekerjaan yang berat, atau yang D, melakukan observasi TFU dan DJJ, ataupun medical check up ya teman-teman? Jawabannya paling banyak tadi yang A ya. Ada yang jawab TFU-nya 40. TFU 40 cm sedangkan usia kehamilannya baru 32 minggu. Ya benar ya. Jadi di sini kita lihat dulu teman-teman ya, datang ke bidan dengan keluhan sering lelah, sering kencing, sering minum, dan sering makan. Nah, kalau udah ada keluhan di situ ya, belum saatnya pemeriksaan fisik, pasti kita langsung ke suspek apakah si ibunya ini mengalami diabetes gestasional, teman-teman. Nah, kita perlu lagi nih pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata didapatkan TFU-nya adalah 40 cm, alias di sini juga TFU 40 cm dan usia kehamilannya 32 minggu. Alias teman-teman, di sini baby giant atau suspek makrosomnia ya. Salah satu makrosomnia itu adalah dengan ibu yang diabetes gestasional. Nah, kalau ibunya udah diabetes gestasional ya biasanya kita cek kadar reduksi urin atau urin glukosanya itu berapa ya teman-teman ya, positif berapa. Kemudian kita perlu rujuk juga ke RS, tujuannya adalah untuk pemeriksaan lanjut dan pengobatan lanjut dengan spesialis teman-teman, seperti itu. Karena TFU-nya gede banget nih dan baru usia 8 bulan atau 32 minggu. Nah, menuju ke 37 minggu ya yang paling cepat atermnya itu pasti lebih besar lagi teman-teman. Jadi resiko melahirkan secara sesar teman-teman. Takutnya kalau secara normal itu terjadi distosia bahu. Makanya jawaban untuk soal nomor 3, kewenangan bidan itu adalah rujuk ke RS ya untuk penanganan atau pemeriksaan lanjut oleh obgynnya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang A. Lanjut ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Silakan dijawab dulu untuk soal nomor 4. Seperti biasa malam ini ada 5 soal aja, jadi masih ada sisa 1 soal lagi. Dan buat teman-teman yang telat bergabung ya, nanti aku bakalan besok ya teman-teman ya, besok aku bakalan share ulang di YouTube aku rekamannya. Dan yang semalam ketinggalan juga bergabung itu udah aku share di YouTube aku untuk rekaman live TikTok yang semalam teman-teman. Nama live TikTok aku, nama YouTube aku itu Aulia Sakina Putri teman-teman ya. Silakan dijawab untuk soal nomor 4. Seorang wanita usia 27 tahun G1P0A0 datang ke bidan HPHT 4 Agustus 2017 untuk kunjungan ulang kedua tanggal 21 Oktober 2017. Hasil pemeriksaan ibu dan janin dalam keadaan baik. Apakah fokus pada pemeriksaan oleh bidan saat ini? Nah, kira-kira fokus pemeriksaan pada oleh bidan saat ini apa? A, B, C, D, atau E teman-teman? Oke, sebelum kita ke jawabannya, cari tahu dulu usia kehamilannya berapa. Pakai rumus hitung-hitungnya, ada yang masih ingat nggak pakai rumus teman-teman? Pakai rumus hitung-hitungnya, ada yang masih ingat nggak? Pakai rumus 4/3 ya. Ini soal nomor 4. Usia kehamilannya berapa nih kalau pakai rumus 4/3? Rumusnya adalah tanggal kunjungan. Tanggal kunjungannya ini. Tanggal kunjungan 21 Oktober 2017 itu dikurangkan dengan HPHT. HPHT-nya adalah 4 Agustus 2017. Nah, berapa nih usia kehamilannya, teman-teman? Oke, ini tinggal kita masukin aja ya ke rumusnya ya. Aku review ulang aja, takut beberapa kalian udah lupa untuk rumusnya. Yaitu tanggal kunjungan ya, tanggal kunjungan itu dikurangkan dengan HPHT, teman-teman. Nah, tanggal kunjungannya itu berapa sih? 21 Oktober ya 2017. Nah, kemudian HPHT-nya itu adalah 4 Agustus ya 2017. Nah, ini tinggal dikurangin aja. Kurangin ya, ini pakai rumus 4/3.
21 kurang 4 berapa teman-teman? 17 ya. 21 kurang 4 adalah 17. Nah, ini tanggal kita kurangi tanggal, bulan kita kurangi bulan ya. Tanggal ke tanggal ya, tanggal kurang tanggal itu jadi satuannya adalah hari ya, teman-teman ya. Hari, 17 hari nih. Nah, kemudian 10 kurangi 8 ya, jadi 2. Nah, ini satuannya bulan ya, teman-teman ya. Kemudian kita kalikan ya, yang ini kita kalikan dengan 4/3. 17 hari ya, 17 hari itu berapa minggu teman-teman? 2 minggu 3 hari ya. 17 hari itu adalah 2 minggu 3 hari. Kita sederhanakan lagi nih. Jadi kan 1 minggu itu 7 hari ya. 1 minggu 7 hari kita kalikan 2 berarti kan 14. Nah, masih ada sisa tuh 17 dikurangi 14 sisanya 3 hari ya. Jadi 2 minggu 3 hari. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Kalau aku lebih nyaman pakai rumus ini karena udah terbiasa dari zaman kuliah. Mungkin teman-teman yang lain ada rumus lain tapi hasilnya sama, nggak apa-apa, boleh dipakai aja ya. Nah, ini 2 bulannya ya kita kalikan ke 4. 1 bulan itu ada 4 minggu ya. Jadi nanti berubah ini satuannya jadi minggu. Aku naikin dikit biar kelihatan. Nah, 2 dikali 4 itu adalah 8. Jadi 8 minggu dikalikan dengan 2 kali 1/3 ya, yaitu 2/3. Nah, 2/3 yaitu kita sederhanakan, kita kalikan dengan 1 minggu itu 7 hari ya, kita jadikan 6 ya, 6 hari. Jadi 6 di sini kita coret 2. 2 kali 2 itu adalah 4 ya. Jadi dapatnya 2 minggu 3 hari, 8 minggu 4 hari ya, teman-teman ya. Ini jadinya 4. Ini nggak muat nih kayaknya. Oke, ini minggu kita tambahin dengan minggu, hari kita tambahin dengan hari ya. Nah, 8 tambah 2 itu adalah 10 minggu. 4 ditambah 3 itu berapa teman-teman? 7 hari. 7 hari berarti 1 minggu ya. Kita tambahin dengan 10 artinya, ini aku tulis dulu. Berarti berapa usia kehamilannya? 11 minggu. 11 minggu itu masuk ke TM1 teman-teman. Nah, kira-kira fokus asuhan pada TM1 usia kehamilan 11 minggu itu berapa teman-teman? Ini kalau misalnya rumus 4/3 itu udah paham banget kalian, cara kerjanya itu cepet banget ya. Jadi nggak sampai semenit itu udah kelar teman-teman. Karena ini aku ngejelasin sama kalian jadi lebih dari semenit. Oke. Jadi kira-kira mana nih jawabannya teman-teman? Apa fokus pada pemeriksaan oleh bidan saat ini? 4/3 dari mana Kak? 4/3 itu rumus. Makanya rumusnya itu dibilang rumus 4/1/3 kayak gitu ya. Nah, kira-kira apa fokusnya nih? Nah, untuk TM1 ya, itu fokus pertama sekali adalah penapisan anemia. Jadi pemeriksaan anemia itu harus dilakukan pada TM1 nih untuk mengetahui apakah si ibunya itu ada anemia ya, dan diklasifikasikan anemianya itu ringan, sedang atau berat sehingga bisa diobati secara dini teman-teman. Karena kalau ibu dengan anemia itu menyebabkan bisa beresiko BBLR, prematur, perdarahan, abortus dan lain sebagainya. Banyak banget resiko-resiko ibu hamil dengan anemia teman-teman kayak gitu. Makanya perlu di penapisan awal supaya kalau misalnya ada faktor resiko ataupun ada anemia bisa diobati secara dini. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Jawaban soal nomor 4 adalah yang A. Next kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, ini dia soal nomor 5. Silahkan dijawab teman-teman. Seorang wanita usia 25 tahun, hamil usia 8 minggu. Anak pertama usia 2 tahun, mengeluh sering mual saat pagi hari, tidak ada nafsu makan dan payudara terasa tegang. Apakah konseling yang tepat diberikan oleh bidan pada klien tersebut? Nah, kira-kira apa nih konseling yang tepat yang harus diberikan oleh bidan, teman-teman? Seorang wanita usia 25 tahun hamil usia 8 minggu nih, anak pertama usia 2 tahun kira-kira, dan dia keluhannya sering mual pagi hari, tidak ada nafsu makan ya teman-teman ya. Nah, jawaban di sini paling banyak adalah yang E, makan makanan tinggi protein. Ada yang jawab C juga, menghindari menggosok gigi setelah makan. Kira-kira yang mana nih? Nah, jadi ya di sini dia keluhannya sering mual saat pagi ya. Ini masih TM1, ini biasanya hal yang normal untuk emesis gravidarum ya teman-teman ya. Karena pengaruh dari hormon HCG tadi. Nah, tidak ada nafsu makan dan payudaranya terasa tegang. Kira-kira konseling yang tepat itu adalah apa nih?
cara untuk menghilangkan mual saat pagi hari, yaitu menghindari menggosok gigi setelah makan ya. Jadi begitu misalnya nih perut ibu hamilnya udah kenyang banget, kemudian habis makan langsung gosok gigi, itu bisa memicu mual teman-teman ya. Biasanya kalau udah mual tuh mual-mual terus nanti. Jadi disarankan ya habis makan itu dijeda dulu lah, misalnya 1 jam atau 2 jam ya, baru sikat gigi teman-teman. Karena begitu selesai makan langsung sikat gigi, apalagi sampai terkena di bagian ujung paling belakang, itu bisa menyebabkan mual. Kadang kita nggak hamil aja bisa mual teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C. Tadi ada juga beberapa yang jawab C ya teman-teman ya. Oke, dari 5 soal ada yang benar semua nggak teman-teman di live TikTok? Untuk masuk grup Telegram silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN ya. Silahkan hubungi WA admin 1. Jangan lupa di follow dulu untuk mengetahui jam-jam berapa aja jadwal live aku. Ya silahkan di WA aja admin 1 untuk bergabung ke grup Telegram. Kalau misalnya kalian nggak terhubung sama WA-nya, kalian bisa DM aja Instagram Lolos ASN. Oke teman-teman, kayak gitu aja ya. Untuk hasil TO6 itu tanggal 19 baru di share. Ini baru tanggal berapa ya? Ini baru tanggal 16 ya. Dan untuk pembahasan TO-nya, untuk pembahasan TO5 itu nanti ya aku share ulang kalau udah misalnya selesai dibahas teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 5 tadi jawabannya adalah yang C. Ada yang benar semua nggak dari 5 soal ini? Untuk pembahasan di kuis nanti menyusul ya teman-teman ya, karena aku nggak punya banyak waktu sih untuk membahas, tapi aku usahain bahas ya. Pokoknya tungguin aja. Grup aktif kembali itu hari Senin ya teman-teman ya, karena hari Minggu kita libur. Oke teman-teman, nggak ada yang benar semua ya dari kelima soal ini. Salah satu nomor 5 karena nggak jawab. Oke, kenapa nggak dijawab Kakak Mega? Nah, buat teman-teman yang ketinggalan nonton live aku, nanti bisa nonton ulang di YouTube aku namanya Aulia Sakinah Putri. Jadi silahkan di subscribe dulu YouTube aku namanya Aulia Sakinah Putri. Dan ya sekian aja kayaknya untuk malam hari ini. Cukup 5 soal aja dan lanjut lagi live hari Senin jam 7. Ya, hari Senin jam 7 malam ya teman-teman ya. Oke, sekian dari aku. Thank you so much buat kalian yang udah bergabung ke live TikTok aku. Sampai jumpa di hari Senin. Bye-bye.